Fatihah ridhoillah bisyafaati Rasulillah syaurillah dauman Fatihah. Bab yang pertama di dalam kitab ini menerangkan tentang takwa. Babut takwa. Karena akhlaknya manusia yang pertama harus berakhlak kepada Allah. Dan sebaik-baiknya akhlaknya manusia kepada Allah yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa kata musannif hiya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wa tinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Takwa adalah menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sirron wa alaniyatan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Jadi kita mempunyai kewajiban berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketakwaan. Nah, ketakwaan ini harus kita lakukan baik dalam sepi, baik dalam sendiri maupun ketika banyak orang. Karena biasanya manusia itu terlihat baik, terlihat bertakwa, terlihat soleh banget kalau lagi banyak orang. Tapi kalau lagi sendiri, terkadang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika apabila kita merasa hambanya Allah, kita pengen berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus melaksanakan ketakwaan itu kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Yang pertama, kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan jalan takwa ini Allah menjanjikan inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku, di hadapanku adalah orang yang paling bertakwa kepada. Jadi kemuliaan di hadapan Allah, kemuliaan pandangannya Allah kepada makhluk, kemuliaannya tergantung ketakwaan kita kepada Allah. Tidak seperti pikiran manusia. Kemuliaan itu kalau banyak uang. Kemuliaan itu kalau banyak harta. Kemuliaan itu kalau punya jabatan. Kemuliaan itu kalau tenar. Kemuliaan itu kalau dia dieluk-elukan. Itu disebut kemuliaan bagi manusia. Tapi bagi Allah, pandangannya Allah kepada makhluk, kemuliaan bukan itu. Kemuliaan bagi Allah pada hamba-hambanya inna akramakum indallahi atqakum, yakni manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilatin wa takhalli bi kulli fadilatin. Dan ketakwaan ini tidak bisa sempurna illa radilatin, kecuali meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak ada manfaat di dalam keseharian kita. Gitu ya. Apa sih sebabnya? Kita ini sudah belajar bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, utamanya sholat. Kita sudah belajar istiqomah sholat, seminggu, 2 minggu turun lagi, sebulan, 2 bulan turun lagi, bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Kata musannif, sebabnya karena kita, keseharian kita ada perilaku yang gak ada faedahnya, ada perilaku yang buruk, ada perilaku yang tidak baik yang belum kita tinggalkan. Jadi kalau kita tuh ngerasa istiqomah susah banget, sholat itu susah banget, pokoknya introspeksi. Kata musannif, ada perilaku keseharian yang gak baik,
ada perilaku yang belum ditinggalkan. Biasanya tuh kalau sekarang ya perilakunya yang nggak jauh-jauh dari handphone, main game, nggak ada manfaatnya. Apalagi main itu begitu ya. Pengen bertakwa tapi masih main hal-hal yang nggak jelas, posting-posting yang nggak jelas, fitnah sana sini, gosip sana sini. Karena kalau maksiat zaman dulu mesti keluar, tapi kalau maksiat zaman sekarang cukup di rumah. Fitnah bisa, maksiat bisa, apa aja bisa dilakukan cukup dengan handphone. Mungkin yang menyebabkan diri kita tidak bisa bertakwa, tidak tumbuh ketakwaan, bahkan turun ketakwaan kita sebab ini. Sebab ada perilaku yang gak baik. Kalau orang ini mau meninggalkan perilaku keseharian yang gak baik, maka keistiqomahan, ketakwaannya akan selalu tumbuh dan selalu tumbuh. Sampai yang mau belajar sama malaikat sekalipun, tapi kalau enggak meninggalkan keburukan dalam keseharian atau perilaku yang tidak punya faedah, maka kata musonif susah untuk tumbuh ketakwaan itu di dalam diri kita. Bukan kata saya Pak, tapi kata musonif. Siapa musonif? Musonif ini pengarang kitab atau penyusun kitab. Siapa penyusun kitab Tafsirul Qalam tadi? Syekh Habib Hasan Al-Mas'udi. Soalnya kita nanti mau belajar sama siapapun di majelis manapun, ujungnya satu, yakni agar kita berakhlak kepada Allah, yakni dengan menjalani ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mesti bertakwa? Kata musannif, fahiya at-turiqul lati man salakahu ihtada. Kata musannif, takwa itu diibaratkan seperti jalan. Fahiya at-turiqul lati man salakahu ihtada. Diibaratkan seperti jalan, siapa orang yang berjalan di jalannya takwa, ihtada, maka orang tersebut akan selalu dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini tetap senang melakukan ketakwaan, orang tersebut akan selalu mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba nih ada kebiasaan yang biasanya dilakukan gak baik, tiba-tiba tertek dalam hatinya, nggak boleh begitu. Mudahan lagi kita mau mati loh. Mudahan malu sama anak. Mudahan ada aja tuh petunjuk, sehingga orang tersebut menjadi selamat. Jadi kalau kita nih pengen selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tetap di jalannya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qurwatul usqa allati man istamsaka bi banati. Dan kata musannif, ketakwaan ini diibaratkan seperti tali, yang barang siapa yang berpegang teguh kepada tali tersebut, man istamsaka bi banati, maka orang tersebut akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah lepas memegang tali tersebut, terus pegang. Kenapa? Agar kita selalu dalam keselamatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pertolongan di dunia dan di akhirat kecuali pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menjadi orang yang sangat bodoh kalau kita justru malah meninggalkan ketakwaan. Sebagaimana kata saya tadi, sebesar-besarnya kemaksiatan kita, atau kita masih belum bisa lepas dari maksiat, tetap laksanakan sholat, tetap hadir ke majlis. Kenapa? Karena di tempat itulah, di dalam sholat itulah, di majlis itulah Allah membolak-balikkan hatinya seorang hamba yang muqallibal qulub sabiqul bi'ala, dibolak-balikkan. Kalau sudah ditinggalkan sholat, wes ya bolak-balik lagi maksiat aja. Tapi kalau orang nih masih mau sholat, insya Allah masih dibolak-balikkan. Mudah-mudahan antara baik dan buruk yang kita kerjakan dalam keseharian, kita mati dalam keadaan pas lagi baik-baik, mati dalam keadaan husnul khotimah.
Gitu ya. Jadi kita belajar untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lanjut. Ada sate. Wa asbabuha adapun sebab-sebabnya, kata musannif, bagaimana caranya agar tumbuh rasa ketakwaan di dalam diri manusia? Kasiratun, itu banyak. Kata musannif, itu banyak. Gimana sih supaya tumbuh rasa ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Musannif kalau kata sekarangnya mah ngasih tutorial, ngasih cara agar diri kita ini pengen bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha, di antaranya apa? Ayyulahikul insanu annahu abdun dalilu wa annahu rabbuhu qawiyyun aziz. Kata musannif, manusia itu apabila ingin tumbuh rasa ketakwaan di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka manusia itu harus selalu melihat annahu abdun dalilun, bahwa dirinya adalah hamba yang hina. Bahwa dirinya adalah hamba yang hina. Bahwa dirinya adalah hamba yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Wa annahu rabbun qawiyyun azizun, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha kuat dan maha mulia. Jadi dikasih tutorial Pak, dikasih cara sama musannif agar tumbuh nih di dalam diri kita, di hati kita pengen bertakwa aja kepada Allah. Setiap hari kita harus selalu melihat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, melihat apa? Melihat bahwa diri saya tidak bisa hidup tanpa Allah, bahwa diri saya adalah hina, diciptakan dari sperma, disempurnakan dalam rahimnya ibu, lalu dilahirkan tanpa selai benar, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita selalu memandang diri kita bahwa diri kita enggak punya kekuatan, kecuali semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kaya sekalipun tidak bisa membeli mata. Bahkan orang kaya sekalipun tidak bisa membeli kesehatan. Bahkan orang kaya sekalipun tidak bisa membeli waktu. Berarti kita ini enggak punya daya, enggak punya upaya. Jadi kalau kita tuh pengen tumbuh rasa ketakwaan, kata musannif, harus selalu memandang diri kita hina. Harus memandang diri kita lemah, memandang diri kita itu nggak punya daya, nggak punya upaya, jangan pernah nonjolin diri. Saya bisa, nggak bisa. Semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata. Yang kedua kata musannif apa? Agar tumbuh rasa ketakwaan. Wa min antaranya ayyatadakkalul ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal wa man kana kadzalika la yanbaghi ayat hadar nikmatahu. Ayyatadakkalul ihsanallah, yang pertama kata musannif, agar tumbuh di dalam diri kita ingin bertakwa kepada Allah, ayyatadakkalul ihsanallah, yakin mengingat-ingat nikmat-nikmatnya Allah. Mengingat-ingat nikmatnya Allah. Ilaihi fi jami'il ahwal, di setiap keadaan. Setiap keadaan apapun yang kita lakukan, kita ingat bahwa di situ ada nikmat-nikmatnya Allah. Kalau kita nih kata musannif pengen tumbuh rasa ketakwaan di dalam diri kita, lihat, ingat ayyatadakkalul ihsanallah. Lihat kebaikan-kebaikannya Allah. Lihat nikmat-nikmatnya Allah. Banyak Pak. Ada nikmat mata, ada nikmat hidung, ada nikmat lisan, ada nikmat kuping, ada nikmat jantung yang selalu berdetak, ada denyut nadi, ada kaki, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean mau punya Alphard 5, mau punya Pajero 10, kalau nggak punya mata enak? Nggak enak. Mau punya bini 4 juga, kalau nggak punya mata kan nggak enak ya. Sampai pilih 4 dan pilih 1 dan punya mata.
Jangan anak wadi punya mata bininya Bagi kita satu frekuensi ya. Satu frekuensi. Jadi kita harus sering-sering melihat nikmat-nikmatnya Allah. Detakan jantungnya kita pernah nggak kita syukurin? Pernah nggak kita syukurin? Alhamdulillah ya Allah, malam ini jantung saya masih berdetak. Pernah nggak? Enggak. Pernah ya. Pernah nggak mata kita berkedip, kita bersyukur kepada Allah? Enggak. Pernah nggak lisan kita ngomong nih, bisa berbahasa, bisa berinteraksi dengan yang lainnya, kita bersyukur? Nggak pernah kan? Ngeluh aja, seakan-akan Allah nggak ada nikmatnya, seakan-akan Allah nggak pernah ngurus kita. Sampai-sampai Pak naudzubillah min dzalik, kita malah berburuk sangka kepada Allah. Cuma gara-gara hajatnya yang dikabul, kok marah sama Allah. Allah maunya apa? Kok saya diginiin? Ya Allah, padahal nikmatnya Allah masih banyak yang sudah Allah berikan yang belum disyukuri. Lah, kebiasaan ini Pak yang membuat diri kita semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan sholat, semakin jauh dengan puasa, semakin jauh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekarang maupun sehat Pak, kita lihat nikmat-nikmatnya Allah di dalam diri kita. Banyak nikmatnya Allah, syukurin. Alhamdulillah kaki saya jalan, alhamdulillah tangan saya bergerak, alhamdulillah mata saya melihat, alhamdulillah saya tidak bisu, alhamdulillah saya mendengar. Terus syukurin yang ada, karena Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang yang bersyukur akan ditambah la azidanna. Gitu ya, la azidanna. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita gemar bersyukur, kata Allah berjanji akan melipat gandakan nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Nah, yang mesti digarisbawahi, nikmat itu bukan uang doangan, nikmat itu bukan mobil doangan, nikmat itu bukan harta doangan. Jadi kita nih bisa punya teman soleh yang ngajak kita selalu dalam kebaikan juga termasuk nikmat. Yang ngingetin kita dalam kebaikan juga termasuk nikmat. Kita punya anak yang nurut juga termasuk nikmat. Kita punya istri yang nurut juga termasuk nikmat. Jadi nikmatnya Allah itu banyak. Tapi yang istrinya 4 ribu semua, bingung kan? Gak nikmat ya. Yang penting satu tapi sedih. Iya. Ya, lebih enak lagi 4 sedia semua. Setuju? Setuju. Oh. Video yang paling kenceng ini. Masuk ya? Saya kirim ke istrinya. Satu lagi ya. Satu lagi. Wa minha, dan diantaranya kata muslim yang membuat tumbuhnya rasa ketakwaan di dalam hatinya manusia, ayat dzakral mauta li anna man alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu ila jannah aw nar. Di antaranya kata muslim yang menyebabkan tumbuhnya rasa ketakwaan di dalam diri kita, mengingat-ingat apa? Mengingat-ingat kematian. Kematian. Karena setelah kematian itu tidak ada tempat kecuali 2. Illal jannah awin nar, kecuali surga atau neraka. Jadi kira-kira nih tempatnya nggak ada lagi, cuma 2. Surga sama neraka. Kalau kita mati ini surga apa neraka? Ya nggak usah dijawab. Takut saya juga. Jadi kita lihat diri sendiri kita. Tapi kita sama-sama berharap, walaupun kita umat yang di akhir zaman, semoga dengan barokah majelis ini, barokah dengan taklim ini, barokah dengan sholawat dan salam yang kita baca, dan sholawat yang kita istiqomahkan, kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata muslim disuruh ingat-ingat bahwa diri kita bakal mati, Pak. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap hari ingat, kata muslim,
kitab Taisirul Falaq, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, agar saya tumbuh ketakwaan. Saya mau mati, saya pasti mati. Ingat-ingat bahwa diri kita bakal mati. Dan setelah mati itu tidak ada tempat kecuali dua, awil nar, awil jannah, kecuali surga atau neraka. Karena yang biasanya yang membuat diri kita itu males ibadah karena kita masih berpikir besok kita masih hidup. Coba kalau dikabarin sama mereka besok mau mati, ngapain? Atau sebulan lagi kamu mau mati, apa yang kita kerjakan? Pasti ibadah, bukan? Iya. Tapi Pak, di sini yang namanya kematian pasti datang dan tidak pernah dikabarkan. Makanya kita oleh musonab untuk mengingat-ingat bahwa diri kita akan mati agar tumbuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya Pak, sebab kita nyakitin orang karena kita lupa sama mati. Sebab kita nggak mau rukun sama tetangga, sebab kita nggak pernah mengingat bahwa diri kita bakal mati. Biasanya orang ini nggak mau sholat karena lupa bahwa dirinya bakal mati. Kalau ingat Pak, mau ngomong nyakitin orang itu, oh saya mau mati besok, takut saya. Oh saya harus sholat karena saya mau mati. Mengingat-ingat kematian ini termasuk dari sebab-sebabnya akan tumbuh ketakwaan di dalam diri kita. Lanjut. Bisa. Ini dari satu ya. Jadi poinnya, jadi kesimpulannya yang harus dibawa pulang, yang harus kita amalkan, kita simpan di dalam hati kita, yakni agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, kata musannif, setiap detik, setiap hari, setiap menit kita harus selalu melihat bahwa diri kita adalah hamba yang tidak punya daya dan upaya. Yang kedua, harus selalu mengingat-ingat nikmat-nikmatnya Allah dari setiap keadaan. Seperti nanti kita makan nih, ini banyak nikmatnya Allah. Kita dikasih rasa asin, masih lidah kita bisa dikasih rasa manis. Kalau corona semua nggak enak ya? Pernah corona kan? Nah, nggak enak kan? Nggak enak. Ini kita harus syukur. Yang ketiga, kata musannif, yakni mengingat-ingat bahwa diri kita bakal mati. Setelah kematian tidak ada tempat kecuali dua, surga dan neraka. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan. Al-Fatihah lillahi bi syafaati Rasulillah. Syai'ulillah lahu. Al-Fatihah.